Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kembali kita berjumpa di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kali ini bersama saya Ida Aisyah dan pemirsa, olahan daging ayam ini sudah menjadi suatu jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ada berbagai macam produk olahan daging ayam dan mungkin Anda penyuka salah satunya. Nah, siang hari ini kita akan berbincang ya tentang diversifikasi pangan olahan daging ayam bersama narasumber Dr. Winnie Swastike, SPTMP. Beliau selaku dosen pengajar di Laboratorium Industri Pengolahan Hasil Ternak Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret atau UNS Solo. Dan saat ini beliau bergabung dengan kita melalui Zoom meeting. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Winnie. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Suara saya terdengar ya? Iya, terdengar jelas. Baik. Iya, baik, Pak. Mohon maaf ini Iya. kalau misalnya nanti di tengah perjalanan siaran ada noise sedikit, karena memang saya dalam perjalanan. Dalam perjalanannya baik, semoga siarannya bisa lancar, perjalanannya lancar semuanya ya. Baik, Amin. Ibu Winnie, untuk ini ya tema kita diversifikasi pangan olahan daging ayam. Nah, sebelumnya bisa disampaikan terlebih dahulu yang dimaksud dengan diversifikasi pangan ini apa? Jadi gini, Pak, kita kan merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bahwa sebenarnya pangan itu sendiri adalah kebutuhan dasar yang paling utama. Jadi memang bisa berasal dari sumber hayati, bisa dari peternakan, dari perikanan, dari pertanian juga bisa. Jadi itu pangan awalnya kita, karena mau bicarakan tentang diversifikasi pangan, sehingga harus tahu dulu pangan itu seperti apa. Jadi itu adalah satu hal yang dibutuhkan oleh semua orang. Kemudian terkait diversifikasi itu sebetulnya istilah mudahnya adalah penganeka-ragaman. Jadi kalau supaya lebih beragam, supaya tidak hanya itu aja, supaya tidak hanya kita mengkonsumsi daging ayam itu aja, yang saya rasa pasti kalau hanya daging ayam berarti dia hanya sebagai bahan baku tunggal, jadi sebagai daging, sebagai sumber protein. Tapi ketika dia didiversifikasikan, dilakukan dengan melalui metode pengolahan maupun melalui teknologi, itu akan ada tambahan-tambahan di situ dalam prosesnya, gitu, sehingga ada peningkatan baik secara nutrien maupun secara fungsional. Begitu, kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Baik Ibu, kemudian kenapa ini yang dipilih olahan daging ayam? Ya, karena memang daging ayam sendiri, kalau ketika kita ketahui bersama, dia memang banyak ya dikonsumsi gitu, dan memang merupakan salah satu alternatif sumber pangan, sumber protein yang tinggi protein itu dan mudah didapat, kemudian juga murah, kemudian sudah tidak asing lagi gitu. Sehingga biasanya untuk pemenuhan kebutuhan dari sudut protein biasanya itu kalau nggak daging ayam itu telur gitu. Jadi kalau telur kan kurang lebihnya hanya seperti itu aja ya, tepung telur gitu. Tapi kalau untuk daging ayam itu lebih variatif lagi, bisa dijadikan berbagai macam produk olahan yang misalnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, misalnya olahan yang sederhana gitu maupun hingga olahan-olahan yang sederhana itu seperti apa sih, seperti seperti ayam goreng misalnya, ayam goreng itu kan sederhana gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang menggunakan teknologi pengolahan seperti apa? Oh, seperti yang kita sering makan itu, Mbak. Sosis, ada nugget, ada bakso, ada petis yang ada di dalam burger itu, kemudian juga ada abon ayam, kemudian juga ada dendeng ayam, yang itu tidak menyebabkan apa ya, tidak menurunkan kandungan nutrien yang ada di dalam daging ayam, tapi justru malah meningkatkan kandungan nutrien, karena di situ ada penambahan
antara lain bahan-bahan yang diperkaya begitu. Jadi ini Baik. memang uh, sangat menarik menurut saya untuk kita berbagi ilmu ketika memang orang yang di luar menganggapnya wah ini makan olahan nih bahaya nggak ya gitu. Karena sebetulnya bisa loh kita buat karena diversifikasi makan pangan ini yang berbasis bahan baku lokal itu secara prinsip harusnya bisa diaplikasikan. Jadi tidak hanya di dunia industri tapi juga bisa diaplikasikan dalam skala rumah tangga. Begitu. Baik. Kemudian untuk diversifikasi pangan olahan daging ayam ini sendiri, apakah memang membutuhkan apa ya cara-cara khusus atau bahan-bahan khusus yang mungkin juga bisa dengan mudah ditemui di tengah masyarakat kita? Kalau bahan-bahannya sangat mudah sekali Pak. Bahan-bahannya jelas karena memang olahan daging ayam pasti didominasi oleh daging ayam. Karena dari standar TSNI sendiri dikatakan misal sosis gitu ya, yang kita salah satu yang kita ambil contohnya sosis ayam. Itu dikatakan sosis ayam apabila menurut TSNI lebih dari kandungan dagingnya lebih dari 65%. Kemudian kalau bisa disebut Iya, Ibu Winnie. apa namanya karena kandungannya daging ayam. Halo, Iya, sempat terputus halo, suaranya. Ya, bisa ya. dilanjutkan Ibu, Jadi silakan. iya Mbak ini karena ya, jadi memang daging ayam itu jadi suatu hal yang mudah didapatkan. Keunggulan-keunggulan daging ayam sendiri itu kan mudah untuk dicerna, kemudian juga dia berkualitas mengandung protein yang tinggi, kemudian kandungan amino begitu. Kemudian juga ada sumber vitamin A, kemudian juga memang banyak dikonsumsi dimanapun, bahkan sampai di desa-desa itu pun juga mudah dijumpai. Dan yang saya ingin tonjolkan di sini, daging ayamnya bukan daging ayam yang misalnya non-pas dan lain sebagainya, ini daging ayam broiler yang memang mudah mudah untuk didapat. Sehingga bisa loh kita buat misalnya bakso. Bakso itu juga bisa kita buat sendiri di rumah. Nah, nanti diversifikasinya di mana gitu. Karena kita kan misalnya tepung tapioka sendiri. Tepung tapioka dalam pembuatan sosis, yang digunakan dalam pembuatan bakso. Itu kan mahal, Mbak. Jadi mungkin bisa kita diversifikasikan dengan tepung-tepung lain. Karena Indonesia itu kan memang pusatnya diversifikasi. Jadi kaya keanekaragaman hayati. Ya, Khususnya kayak umbi-umbian. Begitu. baik. Sehingga bisa dioptimalkan baik dalam bentuk tepung maupun dalam bentuk langsung gitu. Mhm. Baik. Kemudian apa ya, kalau untuk kandungan gizinya seperti apa? Ini tadi kan ayam broiler ya, berbeda dengan ayam kampung begitu. Apakah memang di antara Ya, kedua jenis ini juga berbeda kandungan gizinya? kalau kandungan gizinya kurang lebihnya sama Mbak, karena gini, kalau untuk unggas itu semua jenis ternak itu sebetulnya lebih ditentukan dari pakan yang mereka konsumsi gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya seperti yang ditayangkan ini, tabel komposisi daging ayam dibandingkan dengan daging hewan yang lainnya, daging ayam ini memiliki protein 14,2 gitu. Kemudian juga ada kelebihan lain, misalnya dia mengandung Fe, mengandung fosfor, mengandung kalsium, gitu. Sehingga bisa dijadikan sebagai sumber protein. Nah, diversifikasinya di sini bisa kita perkaya misal dengan menambahkan berbagai macam sumber. Tadi kalau misalnya ada umbi-umbian, ada sebagai sumber apa bisa kita lihat, misalnya ada sumber antioksidan, gitu. Kemudian ada sebagai sumber serat misalnya. Jadi tepung ubi itu Mbak di slide-nya eksplorasi bahan membuat produk pangan. Jadi misalnya ketika tepung ubi digunakan untuk pengganti tepung tapioka itu fungsinya seperti apa? Maka dia berfungsi sebagai filler dalam diversifikasi produk. Kemudian misalnya kita biasanya sosis yang ada di pasaran itu kan menggunakan pewarna sintetik. Nah, ini di sini kita bisa loh buat sosis
dengan pewarna alami, misalnya dari berbagai macam bahan baku lokal yang ada di sekitar kita, misalnya ada tuh sekarang beet kan juga ditanam lokal, kemudian juga ada wortel, itu juga berbagai macam, kunyit juga ada, kemudian eh, apa ya, mau kita tergantung mau kita explore, mau kita buat sosis pelangi, mau kita buat apa dan lain sebagainya, itu juga memungkinkan gitu. Sehingga berbagai macam keanekaragaman pangan bisa diproduksi, dan itu tidak harus dengan menggunakan alat-alat yang canggih atau dengan menggunakan teknologi-teknologi terkini gitu. Karena yang membedakan itu biasanya apa? Biasanya masa simpan. Misalnya untuk yang konsumsi kita skala rumah tangga, berarti kita buat itu tidak terlalu lama bisa disimpan, karena memang misalnya untuk teknologi pengemasan akan berbeda dengan skala industri. Begitu, Mbak. Mhm. Baik, jadi ini tadi kalau dilihat dari tabel ini memang kandungan proteinnya lebih tinggi ya, bahkan dari daging sapi, daging kambing, bebek begitu ya, lebih tinggi malahan. Ya, iya, ya asam aminonya lebih lengkap, kemudian juga dia karena warna dasarnya itu daging keting ya Mbak, daging ayam gitu ya maksudnya. Ya. Ketika dia diberikan warna merah, itu kan jadi lebih menarik. Berbeda dengan misalnya kita mau bikin sosis daging sapi gitu ya. Terus daging sapi kan harganya juga relatif lebih mahal. Ya. Sementara yang dikejar kan sebagai sumber protein. Sama-sama buat sumber protein, kita bisa loh buat yang lebih efektif dan efisien gitu. Kemudian tadi, menambahkan sayuran misalnya, ada bayam, ada wortel yang bisa ditambahkan dalam produk-produk olahan, sehingga tercipta produk baru yang lebih tidak hanya berfungsi tunggal sebagai sumber protein, tapi juga bisa sebagai sumber serat, bisa sebagai alternatif lain, begitu. Baik. Eh, Sekarang bisa dicontohkan Ibu ya untuk produk olahannya apa saja begitu yang mungkin bisa juga dicoba oleh para pemirsa di rumah. Betul, karena memang di lab kami pun juga ada beberapa penelitian yang saya sendiri juga sudah melakukan penelitian terkait produk-produk olahan daging ayam, misalnya bakso, kemudian nugget, sosis, etis gitu, tapi sudah pernah membuatnya. Jadi kalau misalnya untuk yang di nugget itu kita beri campuran wortel. Jadi wortel yang dicampurkan itu bisa di dalam bentuk parut, bisa kita blender dalam bentuk ekstrak, bisa keseluruhannya kita masukkan ketika kita membuat adonan itu. Ya sebenarnya mudah gitu. Kemudian kalau sosis itu juga, berarti harus punya cetakan sosis. Enggak harus punya cetakan sosis. Tapi kita kalau misalnya casing sosis ya, sebenarnya prinsipnya adalah kurang lebih seperti galantin gitu ya. Memang kalau galantin kan dia ada yang pakai daun pisang, ada yang pakai plastik. Nah, sosis ini bedanya dia menggunakan casing, makanya sosis yang ada di dalam casing. Nah, di dalam adonan itu pun juga bisa kita tambahkan, misalnya di penelitian yang pernah kami lakukan, bisa ditambahkan dengan beet, sehingga menimbulkan warna merah dari sumber warna alami. Kemudian di beet sendiri ternyata bukan hanya menghasilkan warna merah loh, gitu. Ternyata juga mengandung antioksidan yang berfungsi untuk memperlama masa simpan. Sehingga ketika kita menambahkan memodifikasi berbagai macam bahan yang ada di situ, utamanya kalau diversifikasi itu harus merujuk pada bahan baku lokal. Bisa kok kita misalnya nambahin ubi ungu, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau ubi ungu jangan terlalu banyak karena nanti sosisnya warnanya gelap, begitu. Kalau kita mau mengeksplor lagi sebenarnya untuk pengaplikasian ubi ungu bisa menggunakan reaksi asam basa sehingga warna yang dihasilkan lebih cantik, begitu. Kemudian untuk petis juga kami pernah melakukannya di lab kami dengan menambahkan tepung kacang merah, dengan menambahkan tepung kacang hijau dan berbagai macam untuk meningkatkan nilai fungsi dan juga meningkatkan nutrien tanpa mengurangi organoleptik, maksudnya kesukaan produk hasil. Orang kan biasanya makan ini cuma daging aja rasanya begini. Ketika ditambahkan unsur-unsur lain yang juga seiring dengan menambah nutriennya, tapi juga tidak merusak rasa begitu.
Jadi itu yang di lab kami lakukan begitu, Mbak. Ya, baik. Kemudian kalau apa cara pengolahan ini supaya tidak terlalu banyak mengurangi kandungan gizi dari ayam itu sendiri bagaimana Ibu? Begini, yang kita substitusi itu utamanya adalah tepung. Jadi bukan dagingnya, karena kalau daging sendiri kan memang dia sebagai sumber protein ya. Sementara kalau tepungnya bisa kita substitusi dengan tepung-tepung lain atau dengan bahan ingredient lain yang tidak hanya berfungsi sebagai filler, tapi juga memiliki fungsi lain, misalnya mengandung serat. Misalnya tadi saya sebutkan tepung bibit, tepung wortel, kemudian tepung bayam. Mungkin juga ada tepung chia seed yang sedang kami lakukan di lab itu ada juga itu seperti itu bisa menambah fungsi dia sebagai antioksidan sehingga bisa selain memperlama masa simpan harapannya antioksidan di situ bisa bermanfaat untuk konsumennya. Jadi ketika dimakan bisa kita melakukan klaim bahwa itu sosis mengandung antioksidan. Seperti halnya di penelitian yang sudah saya lakukan di disertasi saya, itu bahwa sosis dengan mengandung tepung wheat itu justru bisa memperbaiki profil lipid, Mbak. Jadi diversifikasi yang kita lakukan itu justru malah meningkatkan fungsi, jadi sebagai levelnya meningkat lagi, bukan hanya sebagai pangan olahan, tapi functional food. Jadi makanan yang berfungsi untuk kesehatan. Gitu. Biasanya kan ada yang mengklaim, oh yogurt bisa menurunkan kolesterol, kemudian apa gitu bisa menjaga apa meningkatkan massa otot gitu, nah, seperti itu. Jadi explore kita sebenarnya lebih untuk memberikan hasanah lain di produk-produk yang juga tidak apa ya mengurangi nilai nutriennya, tapi justru malah meningkatkan dibanding kita hanya mengkonsumsi daging ayam saja. Begitu, Kak. Baik. Kemudian ini tadi kan dari berbagai macam olahan begitu yang sudah dibuat dari bakso, nugget dan sebagainya ini. Ada nggak ini misalnya trik gitu ya untuk menyimpan yang benar supaya bisa awet seperti itu tanpa menambah bahan pengawet? Ya, sebetulnya begini, konsep kita terhadap bahan pengawet itu kita bukan langsung mengantipati terhadap bahan pengawet. Tapi ada loh bahan pengawet alami yang bisa kita gunakan. Misalnya apa? Bumbu-bumbu dan rempah-rempah Indonesia kan kaya sekali ya dengan bumbu dan rempah. Misalnya bawang putih yang kita gunakan. Bawang putih itu bisa berfungsi sebagai antibakteri. Sehingga bisa memperlama masa simpan untuk cuma memang dengan formulasi tertentu. Karena kalau terlalu banyak bawang putih juga rasanya akan berbeda. Yeah. Kemudian yang paling penting dalam proses pengolahan adalah sanitasi dan higienitas. Jadi alat juga perlu kita perhatikan, harus kita sterilisasi dulu. Pentingnya kalau misalnya kita mau buat bukan hanya untuk sekali makan ya, misalnya untuk disimpan, baiknya alat-alat yang kita gunakan itu kita sterilisasi. Kemudian kita pastikan bahwa tidak ada kontaminasi silang, misalnya alat yang kita gunakan, kemudian kita menggunakan hand glove dalam misalnya mengadon, kemudian panci, baskom, sendok, dan apapun yang kontak dengan produk itu juga harus dipastikan dalam keadaan steril. Selain dari prosesnya, kemudian kita dalam proses dari pengemasan misalnya. Nah, kalau pengemasan sebetulnya yang paling bisa memperlama masa simpan adalah dengan metode vacuum. Gitu. Tapi kan tidak semua rumah tangga punya vacuum. Meskipun sekarang vacuum itu juga murah karena di UMKM itu sekarang beli jual apapun juga pakai vacuum yang portable. Gitu. Nah, itu juga bisa memperlama masa simpan karena prinsip dari penyimpanan, prinsip dari untuk memperlama masa simpan itu tadi itu adalah minimalkan udara, minimalkan kadar air yang ada di dalam bahan. Maksudnya bukan dikeringkan gitu enggak, tapi meminimalkan kontak sehingga ketika ada mikroorganisme yang ada di situ dia tidak bisa tumbuh untuk mengkontaminasi. Karena produk itu kan tinggi protein, kemudian Mudah rusak ketika ya. dia ada
Iya, ada udara, ada air, ada protein. Seneng lah ya Mbak ya di situ ya berarti Iya, dia makin berkembang untuk biak makanannya. begitu. Mhm. Iya, kemudian juga perlu misalnya first in first out pada saat penyimpanan. Jadi kita produksi itu harus ditulis Mbak. Jadi seperti walaupun di rumah tangga atau untuk konsumsi sendiri pun juga harus ditulis. Oh ini pembuat tanggal sekian gitu. Sehingga ketika mau mengeluarkan itu kita keluarkan yang Paling produksi lama. pertama. Mhm. Iya betul. Kemudian pengkategorian disimpan misalnya, oh daging ayam, olahan dengan daging ayam, olahan dengan olahan, bahan mentah dengan bahan mentah, seperti itu. Jadi dari hal-hal sederhana itu juga bisa kita aplikasi sehingga tidak apa ya, bisa ada variasi dalam lauk dalam rumah. Dan sebetulnya juga bisa loh jadi produk yang profitable, yang bisa dan marketable berarti ya, yang bisa untuk dijual karena nugget, bakso, sosis itu, petis itu juga bisa dijual, layak jual gitu untuk dijual secara komersial. Mhm. Baik, kita tiba di paruh waktu, kita harus jeda dulu sejenak ya. Dan pemirsa tetap bersama kami di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik pemirsa, kembali di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kita masih berbincang tentang diversifikasi olahan daging ayam bersama Ibu Weni dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Dan tentu saja kita juga mengundang pemirsa yang ingin bergabung, silahkan Anda bisa menelpon ke 02716793000. Bisa juga SMS maupun WhatsApp di 08112553000. Baik, Ibu Winnie masih bergabung ya? Ya Mbak. Iya, baik. Nah, ini tadi tentang berbagai macam diversifikasi olahan daging ayam. Ini tentunya menarik ya buat masyarakat atau utamanya ibu-ibu begitu ya yang memang memasak ini menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian Hobi. begitu. Iya, hobi ya. Atau mungkin awalnya agak terpaksa ya memasak lama-lama jadi hobi. Nah, ini apa namanya? Apakah dari Fakultas Pertanian UNS ini sendiri ini juga mungkin mengadakan pelatihan atau mungkin memberikan kesempatan untuk masyarakat yang ingin belajar tentang diversifikasi olahan pangan ini? Ya, jadi begini Mbak, kami itu ada namanya Tridharma Pendidikan Perguruan Tinggi yang antara lain melakukan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Nah, mungkin yang dimaksud dalam apakah bisa diaplikasi untuk ibu-ibu diberikan kesempatan pelatihan. Nah, itu ranah yang kita memang kerjakan secara rutin, yaitu dalam format pengabdian. Jadi bisa misal nih ada yang sudah kami lakukan itu misalnya ada ke kelompok masyarakat yang bisa memang sudah memproduksi olahan misalnya memproduksi nugget gitu biasanya tapi kurang optimal misalnya sehingga ada perlu perbaikan baik dari sisi teknologi, pengemasan, pemasaran dan seperti itu bisa apa ya namanya bekerja sama bersinergi dengan kami kemudian kami usung dalam satu kegiatan tema besar begitu untuk menyelesaikan permasalahan sebagai solusi di kelompok saya satu kelompok tapi harus dalam bentuk kelompok Pak karena kalau perseorangan nanti perseorangan minimal misalnya kayak kalau di lingkup RT itu kan ada biasanya PKK gitu ya di PKK seperti itu pun bisa bila memang ingin mengoptimalkan atau kalau untuk yang simple untuk bisa digunakan sendiri di rumah untuk di aplikasi di rumah pun juga kami bisa jadi silahkan untuk mungkin nanti menghubungi bisa dikoordinasi dari MTA sendiri atau langsung ke kami langsung ke fakultas juga bisa. Karena yang sudah kami lakukan itu pendampingan dari UKM namanya UMKM. Jadi
kegiatan mikro, kecil, dan menengah yang kami besarkan antara lain misalnya di Abon. Abon itu juga ada Abon Solo, kemudian ada juga produk olahan lain yang misalnya seperti rambak, ceker gitu. Jadi apa aja yang kita lakukan? Ini melakukan perbaikan misalnya dari segi tadi yang saya bilang pengemasan kah, pengolahan yang lebih terstandar, bahkan sampai mengurus izin. Karena biasanya produk, kalau untuk konsumsi sendiri nggak perlu izin, Pak. Nggak perlu izin edar, nggak perlu nomor, nggak perlu ada bubuhan halal, ingredient, dan lain sebagainya yang disyaratkan untuk diedarkan. Ya, untuk konsumsi sendiri kan enggak ya Pak ya, karena kan kalau misalnya kita masak kan mungkin ditanyain sama anak-anak, Bunda ini halal gitu ya, mana logo halalnya gitu, kan nggak mungkin. Tapi ketika diedarkan, itu menjadi satu hal yang krusial. Nah, kami di ranah pengabdian itu kami sudah masuk dalam ranah pendampingan sampai ke tergantung target dari kelompok itu ingin apa. Misalnya ingin belajar dulu, berarti memang basic tentang knowledge. Karena apa yang kami lakukan di pengabdian merupakan pengaplikasian dari penelitian-penelitian yang sudah kami lakukan di laboratorium. Sehingga kayak tadi saya bilang ada nugget yang diberikan jamur tiram, yang diberikan wortel, kemudian sosis yang diberikan berbagai macam filler dari tepung ubi, itu sudah kami lakukan sehingga formulasinya itu sudah diuji cobakan begitu. Jadi sudah bukan trial and error lagi ketika sudah masuk ke ranah pengabdian di lapangan dan di masyarakat. Itu kalau yang ingin belajar di awal-awalnya. Tapi kalau misalnya untuk memperbaiki, nah kita harus datang dulu kunjungi di kelompok tersebut. Apa yang perlu diperbaiki? Apakah pemasarannya kah? Kadang produk bagus, berkualitas, tapi packagingnya kurang, eye-catching gitu misalnya, kurang untuk bersaing dengan produk yang lain, itu kurang misalnya gitu. Atau mungkin pemasarannya, jadi hanya stuck di situ, sementara sekarang sudah berbasis online, sehingga ada diperlukan untuk meningkatkan di pemasarannya. Jadi banyak yang bisa kami bersamai, kami dampingi untuk bersama-sama bersinergi dan bermanfaat. Begitu Pak. Baik. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan mungkin suatu daging ini ya ditambah dengan jamur misalnya, ini apakah itu memang dari pihak Fakultas Pertanian sendiri yang kayak memberikan ide ke pihak yang didampingi atau bagaimana, ataukah memang menurut dengan yang pihak yang didampingi begitu? Nah, itu lagi tadi kembali di kita harus mengunjungi dulu Mbak, karena itu kan berarti dari situasi dan kondisi, syarat dan ketentuan berlaku itu tadi. Karena misalnya gini, saya bilang, wah ini bagus nih kayaknya untuk nugget dikasih jamur tiram bagus, karena dia secara seratnya hampir sama seperti serat daging ayam misalnya gitu. Tapi ternyata di situ nggak ada namanya budidaya jamur tiram atau nggak ada. Itu kan justru memberatkan. Sementara nama diversifikasi itu kearifan lokal yang di situ banyak ada tersedia, sehingga bisa mengoptimalkan apa yang ada. Jadi daripada nih cuma dijual jamur doang, paling jadi keripik jamur gitu kan. Kita bisa loh buat jadi dicampurkan ke nugget, jadi lebih lagi harganya pasti akan lebih meningkat gitu. Karena kan jadi produk premium, bukan hanya sekadar untuk keripik begitu. Seperti itu. Jadi kita memang harus mengunjungi dulu untuk tahu situasi dan kondisi. Kecuali kalau misalnya kelompok tersebut sudah tahu arahannya, saya ingin mengembangkan yang ini gitu. Nah, nanti kami bersamai begitu. Baik. Kemudian kalau ya ada penelpon terlebih dahulu, coba kita terima. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Sri di Pacitan. Ibu Sri di Pacitan, silakan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, yang saya tanyakan, bagaimana cara olahan daging ayam kampung itu supaya empuk begitu.
Karena kita kalau mengolah itu kadang di presto itu juga otomatis malah hancur, tidak empuk begitu. Apalagi bagian mentok itu tuh otomatis tetap berserat terus alot begitu. Bagaimana caranya bisa empuk begitu, Bu? Mohon begitu aja. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cara Ya, mengolah daging ini ayam langsung kampung. dijawab gitu, Pak. Iya, silahkan Ibu. Ya, baik. Kalau dari penelitian yang kami lakukan itu sebenarnya kan banyak, saya rasa pada tahu juga untuk yang misalnya dikasih apa namanya parutan nanas gitu kan supaya lebih empuk gitu. Tapi memang harus sesuai proporsinya waktu, konsentrasi, dan juga jumlah yang ingin dilembutkan karena kan itu perototan aktin dan miosit sehingga sementara itu adalah enzim misalnya enzim protease ada di situ ada enzim bromelain yang bisa melonggarkan ikatan itu sehingga terkesan lebih empuk nanti hasilnya. Memang kalau terlalu lama jadi hancur Hancur. memang. Nah, itu dari menggunakan enzim misalnya tadi yang diparut tuh ya. Dan ada lagi yang misalnya menggunakan teknologi tadi kalau misalnya tadi dibilang di Presto itu kan menggunakan tekanan gitu. Nah, kalau tekanan itu kan biasanya mensejajarkan antara tekanan dan material yang ada di dalamnya. Biasanya memang nanti kalau terlalu lama jadi melenyok. Kalau dari saya sendiri itu biasanya meningkatkan suhu yang ada di dalam saat pemasakan. Misalnya dengan apa? Dengan memasukkan sendok stainless pada saat pemasakan atau memasukkan kelereng karena itu kaca sama prinsipnya dengan juga ketika stainless itu jadi meningkatkan suhu yang ada di dalamnya. Begitu. Itu dari hal-hal yang berbasis di laboratorium yang pernah kami lakukan. Itu. Baik, itu ya jawaban untuk Ibu Sri yang ada di Pacitan. Ini triknya memang sangat mudah ya. Barangkali ketika musim kurban itu juga bisa diterapkan untuk ketika merebus daging kambing atau sapi begitu ya. Dengan nanas, dengan memasukkan tadi sendok gitu ya. Iya, ada juga yang pakai ini apa namanya biji kurma katanya gitu ya. Cuma memang kalau terus berapa banyak, bagaimana? Nah itu kami juga harus bisa melihat by riset dulu ya, bagaimana, berapa lama, apa yang dimasukkan. Karena ketika membicarakan itu dosis, konsentrasi itu akan berbeda gitu. Syarat dan ketentuan berlaku itu Mbak. Bahkan daging di bagian apa, bagian dada, bagian paha, bagian itu akan berbeda gitu perlakuannya. Begitu. Ya. Baik. Nah kemudian kalau dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu selama ini mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa gitu Bu. Apa saja yang mungkin contoh-contoh yang sudah pernah dilakukan begitu? Yang sudah pernah dilakukan misalnya meningkatkan pemasaran jadi melalui digital marketing di Abon. Kemudian ada perbaikan untuk sanitasi dan higienitas di produksi kerupuk rambak, kemudian juga pernah juga di Abon. Kemudian juga ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pengolahan nugget jamur tadi. Kemudian juga ada pengaplikasian olahan nugget jamur yang diberikan sayur sebagai alternatif lauk keluarga, itu juga ada. Jadi ada di beberapa, baik yang di Solo, di Jogja, bahkan di Wonogiri pun juga ada. Jadi bakso untuk meminimalkan, untuk biasanya kalau bakso itu kan identik dengan borak, formalin gitu ya. Jadi menghilangkan DTP yang sintetik atau bagaimana supaya jadi produk yang aman untuk dikonsumsi. Begitu. Itu ada beberapa yang bisa kami lakukan. Baik. Kalau untuk pengabdian kepada masyarakat ini, penentuan pemilihan lokasi ini berdasarkan apa Ibu? Apakah harus ada pengajuan dari masyarakat terlebih dahulu atau mungkin dari kampus melakukan survei? Sebetulnya bisa bersamaan, bisa apapun bisa Pak mekanismenya. Yang penting harus dalam kelompok. Karena kalau perseorangan itu justru akan lebih sulit ketika perseorangan
keterangan nanti berdiri sebagai apa. Jadi kami akan bisa mendampingi apabila dalam satuan kelompok, baik misalnya yang terkecil, misalnya tadi PKK atau Karang Taruna atau hal-hal yang terkecil, atau sampai misalnya di unit usaha UMKM ada koperasi misalnya mau meningkatkan apa, atau misalnya kalau perusahaan bukan perusahaan, maksudnya misalnya kayak UD gitu, itu bisa juga karena itu bentuknya kelompok, karena di situ misalnya ada perbaikan untuk sanitasi, keamanan pangan, bagaimana cara sesuai dengan GMP, Good Manufacturing Product, misalnya untuk manufacturing practice juga bagaimana dia untuk sesuai dengan SOP agar tercipta produk yang aman, nah itu juga bisa. Jadi intinya perbaikan tidak person to person, tapi lebih berkontribusi pada kelompok. Begitu. Jadi boleh untuk datang, misalnya saya ada permasalahan gini, kira-kira bagaimana pendampingannya, seperti apa, sejauh mana yang ingin diperbaiki pun bisa kita diskusikan bersama. Begitu. Baik, kalau untuk pendampingan ini apakah sebatas ke misalnya produk makanan yang lebih tahan lama, atau bisa pernah nggak ini pendampingan ke sentra produksi makanan yang memang basah begitu, jadi harus segera dihabiskan misalnya seperti itu? Ada misalnya juga waktu itu di Rendang gitu misalnya ya, Rendang, kemudian ketika pandemi itu kan ingin ditingkatkan jangkauan penjualannya, kemudian kami memberikan saran misalnya dengan pengemasannya harus seperti apa, kemudian menentukan expired date-nya sehingga itu bisa berapa lama layak dijual dan lain sebagainya, seperti itu bisa. Sebetulnya kami tidak membatasi, apabila pun ada hal-hal yang lain juga pasti banyak sumber daya manusia yang ada di kami, misalnya butuh untuk nutrisi ternak misalnya, atau meningkatkan produksi ternak, nggak punya peternakan nih, gimana nih supaya optimal, itu juga kami ada. Jadi di Fakultas Pertanian itu ada berbagai macam program studi. Salah satunya adalah peternakan, di mana di peternakan sendiri ada produksi ternak, nutrisi, sosial ekonomi peternakan, dan saya di laboratorium industri pengolahan hasil ternak. Jadi kalau untuk saya sendiri khusus untuk pengolahan, baik pengolahan yang dapat dikonsumsi, edible ataupun inedible yang tidak dapat dikonsumsi. Misalnya ingin mengembangkan kerajinan kulit, itu pun juga masuk ke dalam ranah kami. Begitu, Pak. Jadi kami tidak membatasi, apapun bisa kami bantu dan bersama. Baik, sumbernya kalau yang dari Ibu ini berarti intinya sumbernya dari ternak begitu ya, dan ternyata itu tidak hanya bisa dikonsumsi tapi juga ada yang tidak bisa dikonsumsi tadi ya. Iya, ada misalnya tepung tulang, misalnya ada ternyata banyak bulu, misalnya untuk hasil limbah, misalnya limbah untuk diolah jadi pupuk gitu. Kami juga ada biogas, pembuatan biogas, pendampingan biogas dan lain sebagainya. Baik, ini wawasan baru ya untuk pemirsa juga ini ya. Baik, ini tidak terasa waktunya menjelang pukul 2 siang. Silahkan Ibu, apa yang ingin dipesankan kepada pemirsa terkait tema kita hari ini? Ya, kalau terkait tema kita yang khusus tadi, diversifikasi pakan yang berbasis daging ayam itu, yang perlu kita ingat bahwa daging ayam itu sangat berpotensi untuk digunakan sebagai bahan baku produk olahan. Jadi selain murah, mudah didapat, juga mudah dalam pengolahannya. Kemudian diversifikasi, yang penting itu harus berkearifan lokal, sehingga bisa berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor misalnya. Maka tadi saya bilang ketika ingin mengembangkan harus sesuai dengan kearifan lokal wisdom yang ada di sana. Di sana banyak jamur, maka silakan buat produk olahan dengan mensubstitusi jamur, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, bahwa produk olahan tidak hanya didominasi oleh industri, tapi juga mudah untuk diaplikasikan dalam skala rumah tangga. Begitu, Mbak? Baik. Terima kasih sekali Ibu ini untuk bincang-bincangnya siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan juga memberikan inspirasi, tambahan ilmu ya untuk pemirsa semuanya, utamanya dalam mengolah daging ayam. Karena ini tidak hanya bisa dikonsumsi sendiri, tapi juga bisa
jadi tambahan pemasukan begitu ya untuk masyarakat. Betul, meningkatkan kesejahteraan. Nah, itu dia. Baik Ibu, terima kasih sekali sudah bergabung dengan kami. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mbak. Terima kasih. Iya. Selamat lanjutkan aktivitas. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, baik. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini perjumpaan kita di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Saya Ida Aisyah dan seluruh rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.